Satu-satunya pacar mahasiswaku mengkhianatiku. Dia bahkan berkolusi dengan anak orang kaya untuk mematahkan kakiku. Mengeluarkanku dari sekolah. Sekarang aku tidak punya pendidikan. Cacat adalah aku. Bergantung pada uangmu. Menjalani. Hidup yang menyedihkan. Aku tidak puas. Aku adalah yang teratas dari 8 dewa, Tai Guili. Nama biasa Li Xuan. Kau adalah keturunan ke-15ku. Kini melihatmu menderita. Aku akan menerima kamu sebagai murid, mengajarkanmu kitab suci Wuji. Juga memberimu labu ungu. Semoga kamu dapat memberikan manfaat bagi umat manusia. Setelah kamu menyelesaikan kebaikanmu, kita akan bertemu lagi. Sekarang aku memiliki pengobatan terkuat dan labu ungu. Maka aku bisa menghasilkan banyak uang, menjadi kaya. Membawa keluargaku hidup bahagia. Mu Bai, Mu Bai. Astaga, bukankah ini si cantik desa, Hesiu? Mu Bai. Kau sengaja berpura-pura pingsan. Mau mengambil untung dariku, kan? Siu, aku tidak sengaja berpura-pura pingsan. Tadi aku secara tidak sengaja jatuh ke sungai. Mu Bai, kakimu sudah sembuh. Tai Guili mewariskan bukan hanya pengobatan terkuat di dunia, tapi juga harta benda labu ungu, bahkan sudah menyembuhkan kakiku. Haha, benar-benar akan menjadi kaya. Mu Bai, kakimu juga sudah sembuh sekarang. Apa rencanamu ke depannya? Saat ini belum ada. Tunggu sampai aku memikirkannya lalu akan kuberitahu. Aku akan pulang sebentar. Guru mengajarkan kepadaku Wuji Kuan, merupakan pengobatan terkuat di dunia. Juga merupakan jalan untuk menjadi dewa. Aku baru saja mencapai tingkatan pertama, sudah memiliki kekuatan yang melampaui orang biasa. Jadi meskipun nanti saya hanya pergi ke gunung untuk mencari obat, saya bisa mengumpulkan lebih banyak daripada orang biasa. Pergi ke gunung untuk mencari obat dan menghasilkan uang. Sudah lebih dari 1 jam, tidak ada satupun bahan obat yang berharga. Tidak ada di luar, maka saya akan pergi ke dalam hutan untuk mencarinya. Meskipun penduduk desa bilang ada beruang di dalam. Tapi saya sudah mencapai tahap pertama dari teknik Wuji. Ginseng yang berusia 10 tahun dan 40 tahun. Labu ungu. Ternyata ginseng yang berusia 40 tahun dipecah dan disebut ginseng berusia 100 tahun. Apakah saya akan mendapatkan kekayaan besar? Selamat, Tuan. Kamu telah membangkitkan labu ungu ke dalam ruang. Ruang ini dapat menampung segala hal. Akan menanam bahan obat di dalamnya. Dan juga dapat mempercepat pertumbuhannya. Nanti saya bisa menanam beberapa bahan obat yang berharga di sini. Mempercepat pertumbuhannya, sampai pada tahap tertentu, saya bisa menjualnya dengan harga tinggi di luar. Saya akan kaya. Guru, saya sangat mencintaimu. Sekarang, cepat mencari bahan obat. Ini ternyata adalah anggrek bulu ungu yang belum berbunga. Jika saya tidak salah ingat, di pasar bahan obat, harganya bisa mencapai ratusan ribu per batang. Ruang labu ungu ini sangat praktis. Selama saya memasukkan bahan obat ke dalamnya, itu bisa otomatis ditanam. Benar-benar menghemat banyak usaha saya. Kalau begitu, saya akan mengumpulkan lebih banyak bahan obat. Sebaiknya saya mengisi seluruh ruang labu ungu ini. Wah, ada apa ini? Apakah labu ungu ini menyerap kekuatan spiritual saya? Kenapa saya semakin lelah ya? Apa mungkin labu ungu ini menyerap kekuatan spiritual saya? Ternyata kekuatan spiritual di dalam tandian saya sudah sangat sedikit. Tidak baik. Energi spiritual yang saya ambil dari alam, sama sekali tidak cukup untuk mengimbangi yang digunakan labu. Ternyata ini ginseng berusia 100 tahun yang dipaksa matang, bisa membuat energi spiritual saya semakin melimpah. Sepertinya saya tidak bisa menjual ginseng 100 tahun ini untuk sementara. Lebih baik saya menggunakan labu ungu untuk memaksa matang ginseng berusia 10 tahun. Setelah itu saya bisa menjualnya, jadi saya punya modal awal. Ginseng sudah matang, saya juga harus pulang sekarang. Aduh, Mu Bai. Kenapa pulang begitu larut? Kami semua menunggu kamu untuk makan. Ayo cepat. Papa, Mama,
saya kan sudah pulang. Saya punya kabar baik untuk kalian. Hari ini, saya menggali ginseng liar berusia 40 tahun di gunung. Dan juga beberapa tanaman anggrek 9 segmen. Dengar-dengar, satu tanaman anggrek 9 segmen bisa dijual ratusan ribu. Saya juga memetik lebih dari 10 tanaman anggrek 9 segmen. Ini lebih banyak daripada yang saya dapatkan dari menanam 1 tahun. Cepat tunjukkan kepada saya. Inilah ginseng liar. Ayo, anakku. Kamu pertama kali masuk hutan langsung dapat ginseng liar, ya. Juga memetik lebih dari 10 tanaman anggrek 9 segmen. Kamu benar-benar beruntung, ya. Apa kamu masuk ke hutan dalam? Bagaimana mungkin saya masuk ke hutan dalam? Yang penting tidak masuk. Di hutan dalam banyak ular berbisa dan binatang buas. Makan sudah. Papa, Mama, saya berencana besok pagi mau menjual semua barang ini untuk dapat uang. Semua ini adalah barang yang kamu gali. Kamu yang memutuskan. Baiklah, ayo, makan, makan. Selamat siang, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Saya punya satu akar ginseng liar berusia 100 tahun. Panggil penanggung jawab kalian untuk melihat ini. Nak, di zaman sekarang mana ada ginseng liar sebanyak ini? Jangan sekali-sekali kamu menipuku dengan lobak. Mari kita bertaruh. Taruhannya adalah apakah saya punya ginseng liar atau tidak. Jika saya kalah, terserah kamu mau bagaimana. Jika saya menang, saya adalah kakakmu. Di zaman sekarang, ginseng liar di hutan banyak sekali. Kita harus menentukan batas waktu. Setidaknya 30 tahun. Baik, maka kamu harus mencari ahli penilai. Tenang saja. Saya tidak akan menipumu. Nama saya Wang Xiaonan. Kakek saya adalah orang tua di Tongking Hall ini. Baik, bawa saya ke sana. Tolong, orang ini bilang dia punya ginseng liar lebih dari 30 tahun. Lihatlah. Nak, bos muda bilang kamu punya ginseng liar lebih dari 30 tahun. Pak, tolong datang untuk menilai ini. Ini ginseng. Apakah ini tidak sampai 30 tahun? Bos muda, ginseng ini adalah ginseng berusia 50 tahun. Tapi saya merasa ada yang aneh. Apa yang aneh? Meskipun ini adalah ginseng berusia 50 tahun. Tetapi, dari warna, tekstur, dan khasiatnya. Ini tidak kalah dari ginseng berusia 60 tahun. Nak, ginseng ini. Sesuai harga pasar, ginseng liar berusia lebih dari 60 tahun seharusnya antara 200.000 hingga 400.000. Saya akan membelinya seharga 400.000. Gimana? 400.000. Saya akan kaya. Hahaha. Baik, jadi berikan saya nomor kartu kamu. Aku sudah minta ke keuangan untuk segera mentransfer uangmu. Bagus. Bagaimana kabar kamu, Wang Xiaoye? Kakak, Li kakak, mulai sekarang, kamu adalah kakakku. Mubaya, jika ada obat yang bagus seperti ini di masa depan, harus segera dikirim ke Tongking Tang kami. Aku pasti akan memberimu harga tertinggi di pasar, oke? Tolong bantu. Ada apa ini? Kakek, bangunlah. Tolong selamatkan kakekku. Apa yang terjadi, orang tua? Dia menderita penyakit jantung yang parah, dan sudah dipasang alat pacu jantung. Sekarang dia harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sekarang adalah waktu sibuk setelah jam kerja. Ambulans tidak akan datang dengan cepat. Apalagi, rumah sakit di kota kabupaten belum tentu bisa menangani ini. Bagaimana kalau aku coba saja? Meskipun Anda adalah dokter yang hebat. Tetapi Anda baru saja sembuh dari sakit besar. Ini pasti berat. Chen Lao, bagaimana kalau biarkan aku coba? Mubai, nyawa manusia sangat berharga. Ini bukan hal yang bisa dianggap sepele. Chen Lao, keterampilan medis saya adalah warisan keluarga. Jika saya tidak yakin, saya tidak akan berani menawarkan diri. Baiklah, aku percaya pada keterampilan medis kamu. Katakan saja, apa yang perlu aku lakukan untuk merawat orang tua ini? Siapkan 1 set jarum akupuntur untukku, dan 1 handuk lagi untuk menghapus keringatku. Baik, tidak masalah. Cepat datang ke sini. Buku rahasia tanpa batas. Jarum perak menusuk titik Tanzong. Ini adalah api pembakaran gunung. Api pembakaran gunung bisa menghilangkan dingin. 1 mundur, 3 terbang, penyakit akan tenang. Saat ini adalah 5 bagian jatuh 1 inci. 3 kali keluar, penuh di halaman. Lihat, ini memang api pembakaran gunung. Dan kekuatan ini tidak kalah dengan diriku yang tua. Siapa sebenarnya Li Mubai ini? Seorang jenius luar biasa. Teknik yang diterapkan anak ini adalah teknik yang sangat hebat. Tak disangka, di sisa hidupku ini, aku bisa melihat kehebatan luar biasa ini. Profesor Chen, apakah teknik ini bahkan Anda tidak bisa lakukan? Teknik ini membutuhkan kekuatan dalam yang sangat dalam.
Dan aku tidak punya tenaga. Di apotek kami sudah ada AC. Seharusnya aku tidak berkeringat sama sekali. Namun, Mubai sekarang seperti baru saja mandi. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran tenaga dalam sangat besar. Astaga! Di usia muda seperti ini, dia memiliki tenaga dalam yang begitu dalam. Dunia pengobatan Tiongkok kita telah melahirkan seorang jenius. Betul, betul, betul. Nona, tunggu 10 menit lagi. Setelah mengeluarkan jarum perak ini, keluargamu akan segera sadar. Kakek, kamu sudah sadar. Kakek, akhirnya kamu bangun. Kakekku benar-benar sudah sadar. Kakek, tadi kamu terkena serangan jantung. Dialah yang menyelamatkanmu, pemuda ini. Terima kasih, pemuda, atas pertolonganmu. Saya, Gu Changwu, seorang tua. Bolehkah saya tahu nama besar pemuda ini? Namaku Li Mubai. Tadi cucumu sudah mengucapkan terima kasih padaku. Kemampuanku terbatas. Aku hanya bisa mengontrol agar tidak terjadi serangan. Tapi tidak sampai ke tahap penyembuhan. Kecuali jika kamu datang mencariku setahun lagi. Terima kasih, Mubai. Selama tidak terjadi serangan, saya sudah sangat puas. Bisakah kamu memberiku nomor ponselmu? Agar aku bisa menunjukkan rasa terima kasihku. Maaf, ya, aku tidak punya ponsel. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Nanti, saat kembali, perhatikan pola makan. Jangan terlalu banyak makan makanan pedas dan minuman keras. Terima kasih. Terima kasih ya. Profesor Chen, saya pergi dulu. Nanti kita bisa bekerja sama lagi. Uang itu sudah saya transfer ke rekeningmu. Nanti setelah pulang ya, cek di bank sebentar. Terima kasih kakak, atas pertolonganmu. Saya mewakili kakek saya mengucapkan terima kasih. Tidak apa-apa. Hanya pekerjaan sepele saja. Terima kasih sudah membantuku menghapus keringat. Sekarang aku bisa melakukannya sendiri. Wah, seorang pasien berat seperti ini. Ternyata kamu bisa menyembuhkannya dengan akupuntur. Sangat luar biasa. Tidak menyangka kamu masih muda. Ternyata adalah seorang ahli medis yang tersembunyi. Profesor Chen, kemampuan medis saya ini tidak layak untuk dibanggakan. Hanya kebetulan saja. Seperti kata pepatah, dokter harus memiliki hati yang baik. Benar-benar seorang dokter yang memiliki hati yang baik. Tadi aku lupa memberikan kontak. Segera berikan nomor ponselmu padaku. Maaf banget. Aku tidak punya ponsel. Nanti aku akan pergi. Hei, Xiaonan, nanti temani Mubai untuk membeli ponsel ya. Baik, Tante Chen. Waktunya sudah hampir. Uang itu sudah aku transfer ke rekeningmu. Setelah pulang, kamu cek di bank ya. Terima kasih, Chen Lao. Aku pergi dulu. Hati-hati ya, Li Ge. Tunggu aku. Aku akan menemanimu. Wah, hebat sekali. Li Ge, tanpa bantuanmu, nama baik keluargaku di Tongqing sudah hancur. Sebelumnya, adik ini tidak sopan padamu. Aku minta maaf. Mulai sekarang kamu adalah kakakku. Sekarang biarkan aku ungkapkan sedikit rasa terima kasihku. Li Ge, keempat ini semuanya adalah ponsel terbaru. Di dalam bagasi juga ada pakaian bermerek. Semuanya adalah hadiah pertemuan dariku untukmu. Jangan tolak aku. Ini semua sudah menjadi hadiah pertemuan dariku untukmu. Jangan tolak aku ya. Baiklah. Tapi Xiaonan, selanjutnya, jangan lagi mengantarkanku. Jalan di sana tidak bagus. Banyak lubang dan tidak rata. Mobilmu ini, ground clearance-nya terlalu rendah. Tidak bisa melewati. Tidak apa-apa, mobil ini bisa naik turun. Hari ini, apapun yang terjadi, aku harus ke rumahmu untuk berkenalan. Enak juga punya saudara kaya seperti kamu. Aku juga ikut-ikutan beruntung. Oh iya, nanti, singgah sebentar di bank. Aku mau ambil 100.000 tunai. Li Ge, kenapa kamu butuh sebanyak itu? Di zaman sekarang, masih ada orang yang bayar pakai uang tunai. Beberapa waktu lalu, aku mengalami masalah. Keluargaku meminjam 100.000 dari kerabat dan tetangga. Sekarang aku mau ambil untuk membayar mereka. Mari kita kembali ke Tong Sintang dulu. Aku tanya ke bagian keuangan apakah ada uang tunai. Baik. Kasus ini sudah setahun yang lalu. Menikahkan putrimu dengan aku kan bisa menyelesaikan masalah ini. Lei Tiansui, apakah kamu gatal sekali, berani datang ke rumahku dan mengacau? Aduh, ternyata adalah Tai Guili yang kembali. Aku sudah bilang, aku ingin kamu menjadi kakak iparku. Aku datang untuk menepati janji. Lei Tiansui, kamu itu siapa? Di desa ini,
berbuat jahat tanpa henti. Dengan kamu, kamu layak menikahiku. Sekarang kakak perempuan sudah sembuh, jadi hebat ya. Percaya tidak, aku bisa membuatmu jadi pincang lagi. Seandainya tidak karena adikmu. Aku sudah ajari kamu bagaimana menjadi manusia. Hei, kamu berani sekali. Berani melawan aku ya? Lihat ini apa? Keluargaku tidak pernah meminjam uang darimu. Kenapa kamu bisa punya surat utang rumahku? Ini adalah surat utang sebesar 50.000 yuan. Salah satu suratnya milik bibi kecilmu. Dia takut keluargamu tidak bisa membayar utang. Jadi aku memberinya uang. Surat utang ini. Sekarang semua sudah ada di tanganku. Kamu tahu tidak seberapa berterima kasih mereka padaku. Inilah yang disebut hubungan keluarga. Hahaha. 50.000, kan? Betul, 50.000 yuan. Aku punya dua pilihan untukmu. Pertama, kembalikan 60.000 yuan termasuk bunga. Kedua, nikahkan adik kecilmu denganku. Uang ini, anggap saja sebagai mahar. Hahaha, baiklah, aku akan memberikanmu 60.000. Surat utangnya serahkan padaku. Dan ingat, hari ini kakakmu menganiaya keluargaku. Suatu hari, aku pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Ini adalah 60.000 yuan. Serahkan surat utangnya padaku. Dari mana kamu punya uang sebanyak ini? Oh. Aku tahu ini pasti kamu curi. Kamu pencuri. Percaya atau tidak, aku bisa telepon dan membuatmu di penjara. Hei, tidak ada bukti. Dan kamu berani menyebutku pencuri. Hari ini aku akan mengajarimu bagaimana bersikap. Kawan-kawan, serang dia. Kawan-kawan, serang dia, asalkan jangan sampai mati. Hari ini aku yang bertanggung jawab atas ini. Berani melawan Kakli. Aku akan menghancurkan kalian. Ayo. Astaga, ayo. Astaga. Cepat pergi. Jika berani datang lagi ke rumahku, aku akan mematahkan kakimu. Tunggu aku ya. Kita sudah punya dendam ini. Dendam ini harus dibalas. Aku akan menggunakan namamu. Hahaha, Xiao Nan. Hari ini kita baru saja bertemu, tapi kamu sudah bisa membantuku berkelahi. Terima kasih banyak. Tidak masalah. Li Ge, semua ini harus aku lakukan. Adik kecil tidak apa-apa kan? Penjaga desa Lei Tiansui sudah aku usir. Mubai, dari mana kamu dapat begitu banyak uang? Bahkan kamu bisa melunasi utang lebih dari 50.000. Anakku, jangan lakukan hal ilegal ya. Ayah, kamu lupa, hari ini aku pergi menjual ginseng liar. Uang ini berasal dari penjualan ginseng liar. Tapi Mubai, kan kamu bilang, ginseng liar itu harganya tidak bisa tinggi. Kenapa sekarang ada begitu banyak uang? Orang di apotek bilang, ginseng liarku meski hanya 50 tahun, tapi warna dan khasiatnya tidak kalah dengan yang 70 tahun. Jadi terjual 400.000. 400.000, Gea. Kamu benar-benar menjualnya 400.000. Oh. Ayah, ibu, adik kecil, aku ingin memperkenalkan kalian. Ini adalah pewaris muda dari apotek Tong King Tang. Juga cucu Raja Wang, Wang Xiaowen. Ginseng liarku, dijual ke keluarganya. Tuan Wang, terima kasih telah membeli ginseng kami. Juga membantu Mu Bai mengusir orang-orang jahat itu. Bibi, kamu terlalu sopan. Panggil aku Xiao Nan saja. Kakakmu adalah orang yang paling aku kagumi dalam hidupku. Kedepannya dia adalah kakakku. Kalian semua juga keluargaku. Jangan ragu-ragu dengan aku. Mu Bai, kamu akan memanjakan Jiaki seperti ini. Dan kita berdua tidak keluar rumah. Menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli 2 ponsel untuk kita. Terlalu boros uangnya. Mama, aku tidak akan dimanjakan. Xiao Nan, jangan pulang malam ini. Makan di rumah saja. Coba masakan Tante. Baiklah, aku akan mengganggu kalian malam ini. Tidak mengganggu, tidak mengganggu, tidak mengganggu. Mama, masih ada 40.000 tunai di sini. Kalian lunasi utangnya dulu. Tapi ingat, pastikan untuk mengambil surat utangnya kembali. Jangan biarkan orang seperti Lei Tiansui punya kesempatan. Baiklah, itu sudah cukup. Kita berutang 91.000. Pagi ini aku juga menjual anggrek. Dapat lebih dari 1.000. Bibi, di rumahmu masih ada anggrek. Dengar-dengar, jika anggrek ini mekar, seluruh rumah akan wangi. Aku ingin beli, tapi tidak bisa dapat. Di gunung ini ada. Jika kamu suka papan itu, berikan 1 pot untuk Xiao Nan. Baik, kita pergi lihat. Kita pergi masak dulu. Kalian berdua ngobrol dulu ya. Xiao Nan, tunggu di sini sebentar. Oh. Astaga, Li Ge.
Aku sudah melihat banyak anggrek. Paling banyak cuma 2 kuncup. Bagaimana pot ini bisa ada sebanyak ini? Jangan-jangan anggrek ini mutasi. Seharusnya kebetulan mutasi. Anggrek Jiadao yang mutasi. Li Ge, jika aku bawa pot ini ke pameran anggrek, pasti bisa mendapatkan gelar Ratu Bunga. Atau 200.000, jual padaku ya. Apa? Aku bilang sudah akan memberimu. Tidak akan aku minta uangmu. Jangan bilang 200.000. Bahkan 2 juta pun aku tidak mau. Lihat sendiri saja. Terima kasih, Li Ge. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan-sungkan lagi ya. Ya sudah, kamu lihat anggrek dulu. Nanti jangan lupa pindahkan ke dalam mobil. Aku mau ambil sayuran sedikit. Baiklah, Li, Kak, kamu sibuk dulu saja. Aku mau foto dan share ke WeChat untuk pamer. Baik. Tidak disangka, semalam saat keluarga tidak memperhatikan, aku menyiram kebun sayur ini dengan cairan dari labu ungu. Hari ini jadi seperti ini. Tapi tidak tahu rasanya bagaimana. Xiaonan, kamu tertawa apa? Senang sekali ya. Tadi aku kirim foto anggrek ke WeChat untuk pamer. Tapi banyak yang bilang itu hasil editan. Bahkan kakekku juga tidak percaya. Nanti aku kasih lihat ke dia. Pasti dia kaget. Kakek sudah sepuh begini. Jangan sampai kamu menakut-nakutinya. Tenang saja, Li. Kakekku juga seorang tabib tua. Kesehatannya bahkan lebih baik dari aku. Tidak akan ada masalah. Baiklah, kamu main sendiri dulu. Aku pergi cuci sayur. Ya, baiklah. Makanan sudah siap. Tante, masakanmu enak banget. Tingkatannya, pasti tidak kalah dengan koki hotel bintang 5 di kota. Xiaonan, masakan tante tidak sebaik yang kamu bilang. Kalau dipaksa dibilang enak, itu karena sayurannya pakai pupuk organik. Pasti lebih enak daripada sayuran di rumah kaca. Li, sayuran ini enak banget. Aku mau investasi. Kita berdua kerjasama buka sebuah agrowisata di sini. Pasti bisa dapat banyak uang. Di sini. Kalau jalanan tidak bagus, tidak ada bisnis. Kalau begitu, aku buka hotel di kota. Kamu yang khusus menyediakan sayuran. Kamu lihat, begini bisa tidak? Ini sih bisa aja. Tanah di rumah kami bisa ditanami sayuran semua. Kalau kurang, aku bisa sewa tanah orang lain. Tapi, biaya membuka hotel ini terlalu besar. Risikonya juga tinggi. Kamu kan tidak punya pengalaman. Jika rugi, bagaimana? Li Ge, kamu tenang saja tentang ini. Jurusan kuliahku memang manajemen hotel. Lagi pula ibuku adalah pemilik hotel. Seluruh negeri ada lebih dari 100 cabang. Hotel Tianyuan di kabupaten itu milik keluarga kami. Aku juga tinggal di ibu kota provinsi. Ternyata kita memang berjodoh. Aku datang ke Tongqingtang untuk mengunjungi kakek dan nenek. Tidak menyangka bisa mengenalmu. Kalau begitu, aku rasa aku bisa menyewa 10 mu tanah terlebih dahulu. Semua ditanami sayuran. Nanti kita akan khusus menyuplai ke hotel Tianyuan kalian. Li Ge, besok aku akan bawa manajer umum hotel Tianyuan. Kalian bisa tanda tangan kontrak dulu. Setelah tanda tangan, aku akan minta dia memberikan 500.000. Untuk sayuran, akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga pasar. Kamu lihat, bagaimana? Wah, sayuran ini lebih mahal dari daging ya. Baiklah, kita sepakat begitu ya. Kamu buka restoran di kabupaten. Kami yang bertanggung jawab untuk suplai sayuran. Oke, ayo. Xiaonan, jangan hanya makan sayuran. Ayo makan daging juga. Ayam ini adalah ayam yang sudah dibesarkan bibi selama lebih dari setahun. Rasanya sangat enak. Kamu lihat, kamu sudah kurus sekali. Makan lebih banyak agar bisa menambah berat badan. Ayo, Xiaonan, ini tidak kurus sama sekali. Ini kan jelas-jelas tampan seperti daging muda. Kaki. Ini pujian atau sindiran sih? Kakak tidak suka dengar istilah anak muda ganteng ya, dan jangan sebut anak orang kaya juga. Saya mau berwirausaha sendiri. Meskipun Xiaonan adalah anak orang kaya, tapi dia punya moral yang sangat baik. Kamu sudah lihat berapa banyak anak orang kaya yang berani menghadapi preman tanpa bantuan. Itu juga benar. Xiaonan, sering-seringlah main ke rumahku ya. Rumah om dan tante meskipun kecil, tapi sayuran dan buah yang kami tanam sendiri tetap sehat kok. Baiklah, Kaki, ayo cepat kita bawa barang ke mobil. Xiaonan, kamu sudah memberi kami banyak barang bagus, dan juga handphone yang kamu inginkan setiap hari. Terima kasih, Kak Nan. Xiaonan, jangan tersinggung ya. Keluarga kami terlalu miskin. Anak-anak di rumah lain sudah punya handphone. Beberapa waktu yang lalu keluarga kami berhutang banyak. Jadi tidak bisa membelikan dia handphone. San, saya mengerti. Waktu saya pertama kali punya handphone, juga sama seperti Kaki sekarang.
Terima kasih, Kak Nan. Akhirnya saya punya handphone. Papa, Mama, kalian lihat cepat. Wah, Bagus sekali. Katanya handphone ini harganya lebih dari 10.000 ya. yang ini untukmu. 2 handphone lainnya untuk papa dan mama, masing-masing 1. Ada juga baju merek terkenal untukmu. Nanti jika kamu berhasil masuk universitas, kakak akan memberi hadiah 1 laptop lagi. Hiduplah kakak. Saya mau berwirausaha sendiri. Kak Nan. Saya percaya padamu. Kamu dan kakakku, itu adalah pasangan yang sangat hebat. Pasti akan mengalahkan semua lawan di seluruh dunia. Saya suka mendengar kata-kata itu. Tunggu sampai kamu lulus. Kamu bisa datang untuk membantu kami. Aku akan memberimu gaji tertinggi. Benarkah? Kalau begitu kita sepakat. Sepakat. Kakak Xiaonan, pulanglah dan makan yang banyak. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Kak Li, Bibi Su, aku pergi dulu. Dadah. Aku akan mengantarnya. Mu Bai, jangan dendam pada keluargamu yang kecil itu. Soal menjual surat utang kepada Lei Tianshui. Sebenarnya, pamanmu orangnya baik. Uang itu diambil diam-diam oleh pamanmu saat itu. Hanya saja, bibi kamu terlalu dominan. Dia juga sangat egois. Aduh, kamu bilang jika aku tidak bisa mengambil uang itu kembali. Adik kecil akan dibully oleh Lei Tianshui seperti apa? Iya, tidak mungkin juga aku merusak adik kecil hanya karena uang. Mu Bai, kamu sudah dewasa. Banyak hal yang juga sudah punya pendapat sendiri. Aduh, urus saja sendiri masalah ini. Aduh, Lei Tianshui. Kamu bahkan tidak bisa mengatasi seorang yang pincang, dan malah dipukuli olehnya. Sungguh terlalu lucu. Mulai sekarang, lebih baik jangan datang ke rumahku, supaya orang tidak membicarakan aku. Aduh, kamu tidak melihat situasi hari ini. Sekarang, kaki Li Mubai juga sudah sembuh, seperti orang yang berbeda, dan kemampuan bela dirinya sangat hebat. Kami 6 atau 7 orang, dalam kurang dari 1 menit sudah dipukulnya semua. Benar-benar. Dengar-dengar, Li Mu Bai saat kuliah. Belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Apakah dia berhasil menyembuhkan kakinya sendiri? Tapi itu juga tidak seharusnya. Dokter di rumah sakit besar sudah bilang, dia pasti akan cacat seumur hidup. Itu belum tentu. Hari ini, pemuda yang bersamanya mengendarai mobil besar. Dan Li Mubai tiba-tiba mengeluarkan 100.000 yuan dari tasnya. Orang ini pasti dekat dengan orang kaya. Walaupun dekat dengan orang kaya, aku pasti akan mendapatkan dia di hadapannya dan memasak nasi matang dengan adiknya, Li Jiaqi. Xiaonan, kamu akhirnya kembali. Aku sudah menunggu dengan cemas. Kakek, aku agak ngantuk. Aku pergi tidur dulu ya. Jangan berbohong padaku. Lalu pot tanaman anggrek itu. Kakek, itu palsu. Itu semua hasil editan. Kakek, aku seumur hidup berurusan dengan ramuan herbal. Jenis anggrek ini jelas merupakan spesies mutasi. Sangat berharga. Segera keluarkan. Berapa harganya? Kamu sebutkan saja. Asalkan aku puas. Harga bukan masalah. Kakek, tunggu sebentar ya. Tuhan. Ini benar-benar barang yang sangat indah. Aku sudah hidup 80 tahun. Tidak pernah melihat anggrek dengan kualitas sebaik ini. Jika hanya ada 1 pot, 1 hingga 2 juta juga bisa dijual. Jika ada 3 hingga 5 pot, juga bisa bernilai 2 hingga 30.000. Jika ada 3 hingga 5 pot, juga bisa bernilai 2 hingga 30.000. Xiaonan, anggrek ini dari temanmu yang mana? Kakek, dia bernama Li Mubai. Dia itu yang kemarin siang menyelamatkan kami saat serangan jantung. Ternyata orang yang bisa menanam anggrek istimewa ini. Ternyata orang yang bisa menanam anggrek ini adalah Li Mubai. Kalau bicara tentang keahlian medis, saya tidak sebaik dia. Kakek, kamu sudah melihat rekaman CCTV? Aku tidak hanya melihat rekaman CCTV, tapi juga mendengar cerita dari kakek Chen. Teknik jarum akupuntur dia tidak bisa kita berdua lakukan. Karena itu membutuhkan tenaga dalam yang sangat dalam. Tidak heran dia bisa menjatuhkan 6 atau 7 orang dalam kurang dari 1 menit. Kakek, hari ini ada beberapa preman yang datang mengacau di rumahnya. Ternyata mereka semua membawa senjata. Sementara Li Ge hanya dengan tangan kosong. Dalam sekejap dia berhasil mengalahkan semuanya. Xiaonan, temanmu ini bukan orang biasa. Kamu harus serius. Baiklah, jalin persahabatan yang baik dengannya. Dia akan sangat membantumu. Kakek, aku sudah memutuskan. Akan tinggal untuk mengelola Hotel Tianyun. Biarkan Li Ge menyuplai sayur dan buah untukku. Kakek,
kamu tidak tahu betapa enaknya sayur dan buah dari Li. Rasanya benar-benar luar biasa. Aku sangat penasaran. Apa sih keajaiban sayur dari keluarga Li Mupai ini? Kakek, ayo kita biarkan Bibi mencobanya. Kamu akan tahu. Baiklah. Tuan muda, hahaha. Ya ampun. Kakek, aku sudah makan selama lebih dari 80 tahun. Tapi belum pernah merasakan sayur yang sebagus ini. Jika dibandingkan dengan sayur ini, sayur lainnya hanyalah rumput. Kakek, kalau kamu bilang begitu, aku kurang suka. Aku tahu ini sayur organik. Tapi tidak mungkin semenyenangkan ini. Coba dulu satu suap. Wow, ini sayur terlalu harum. Aroma alami ini sangat menyenangkan dihirup. Rasanya benar-benar enak. Memang ini bukan sayur biasa. Rasanya sangat enak. Memang bukan sayuran biasa. Hahaha, terima kasih nenek. Sekarang kalian harus percaya padaku. Sayuran ini jika ditempatkan di Hotel Tianyuan, penjualannya dijamin bisa 2 kali lipat. Bahkan jika ada buah dan sayuran ini sebagai andalan, bisnisku di kota kecil bisa saja melampaui bisnis ibu di kantor pusat. Bagaimana mungkin? Penduduk kota kecil ada lebih dari 400.000. Penduduk kota provinsi ada lebih dari 10 juta. Tidak ada perbandingan sama sekali. Itu tergantung cara dan kekuatan promosi. Istriku, jangan lupa ambil jalan tol. Dari kota provinsi ke kota kecil hanya butuh 10 menit. Asalkan barangmu bagus, terkenal, pasti bisa menarik pelanggan dari seluruh kota provinsi. Kakekmu benar. Temanmu yang bernama Li Mubai itu layak untuk dijadikan sahabat. Manfaatkan kesempatan itu baik-baik. Tentu saja, aku mengeluarkan 200.000 untuk pot anggrek ini. Dia bahkan tidak mau menjualnya padaku. Sebaliknya, dia memberikannya padamu. Dia bahkan bilang akan memberikannya padaku. Bahkan jika 2 juta pun dia tidak mau menjual. Anak ini punya prinsip. Dia menjual ginseng gunung kepada kita di Tongqingtang. Juga bukan barang sembarangan. Besok aku akan ambil untuk disimpan. Makan sayur, makan sayur. Ayo, ayo. Haha. Di sini semua ditanami semangka, persik, plum, dan beri. Semua adalah buah musim panas. Aku sudah menyiram semangka di ladang. Kebun sayur dan anggur sudah disiram semuanya. HMPH, ada daun lembut dari labu ungu. Di tanah rumahku, ditanam bukan hanya buah dan sayuran. Itu adalah emas dan perak. Kaya raya. Mama, menurutmu, bagaimana perbandingan sayur ini dengan biasanya? Saya baru mau tanya kamu tentang ini. Semalam saya merasa ada yang berbeda. Makanan ini kenapa lebih enak dari biasanya? Sebenarnya ada apa sih? Ini adalah pupuk spesial yang saya buat dengan obat tradisional. Asalkan disiramkan ke sayuran, akan menghasilkan rasa seperti ini. Kak, apa ini tidak berbahaya bagi tubuh? Tentu saja tidak. Tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga bisa memberikan berbagai manfaat untuk tubuh, untuk kecantikan, untuk kesehatan. 2 jerigen air di kebun kita. Semuanya sudah saya siapkan. Tadi saya sudah menyiramkan cairan ini ke kebun buah di rumah. Semangka sudah saya siram. Kalau kalian ada waktu, beli beberapa benih sayuran, benih stroberi. Nanti saya akan menemui kepala desa untuk menyewa 10 hektar tanah. Nak, ini bagus sih. Tetapi menyewa tanah itu biasanya untuk 10 tahun. 1 hektar 600. Jadi, 10 hektar itu 6.000. Selama 10 tahun, kamu harus membayar 60.000. Ini pasti tidak jadi masalah. Di kartu saya masih ada lebih dari 100.000. Xiaolan kan sudah bilang, besok setelah tanda tangan kontrak, bisa minta uang muka 500.000. Uang ini pasti cukup untuk operasional awal kita. Baiklah. Di keluarga kita, kamu yang paling berpendidikan. Kami semua ikut saranmu. Nanti. Setelah menyewa 10 hektar, jika kita tidak bisa menghandle, kita akan minta bantuan pekerja. 1 orang sehari 150.000.
harga ini terlalu tinggi, ya. Ah. Mereka yang kerja kecil sehari hanya dibayar 100. Di cuaca panas seperti ini, 50 yang lebih itu anggap saja sebagai uang untuk mendinginkan mereka. Mari kita beri mereka sedikit lebih, agar mereka lebih semangat bekerja. Kalian jangan sekali-sekali mengungkapkan rahasia gaib ini. Supaya tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ya. Ayah, Ibu, kalian makan dulu saja. Aku pergi mencari kepala desa PD. Sudah makan dengan baik. Sudah makan. Hahaha. Limubai, lap mulutmu itu, sampai hampir menetes. Kamu tidak boleh sembarangan menuduh orang baik. Katakan, apa yang kau cari aku? Beberapa hari yang lalu, kan kau bilang aku harus merencanakan apa? Aku datang hari ini untuk melaporkan kepadamu. Aku berencana untuk bertani. Bertani. Sekarang bertani saja sulit untuk menghidupi diri sendiri, apalagi untuk menghidupi istri dan anak. Nanti seumur hidup jadi jomblo. Sekarang bertani saja sulit untuk menghidupi diri sendiri, apalagi untuk menghidupi istri dan anak. Jangan bicara seperti itu dulu. Siyu, coba makan dulu. Ini anggur yang aku tanam. Setelah makan, aku masih ada yang ingin dibicarakan. Limubai, benar ini anggur yang kamu tanam. Jangan sekali-kali menipuku. Jika tidak, aku tidak akan menghiraukanku lagi. Benar-benar jujur, aku baru saja memetiknya dari rumah. Di rumah masih ada beberapa tandan lagi. Jika kamu tidak percaya, bisa pergi ke rumahku untuk membuktikannya. Baiklah, anggap saja kamu lolos dengan susah payah. Namun anggur ini benar-benar enak sekali. Seumur hidupku, belum pernah makan anggur seenak ini. Mubai, bagaimana caramu melakukan ini? Aku akan memberitahumu, tapi jangan bilang ke orang lain ya. Ini adalah rahasia kita berdua. Oke, aku janji padamu, tidak akan pernah memberitahu orang lain, termasuk orang tuaku. Aku mengembangkan sejenis obat dengan ramuan tradisional. Menyemprotkannya pada sayuran dan buah akan jadi sangat enak. Dan kamu bisa tenang, tidak ada bahaya sama sekali, bahkan bisa meningkatkan kesehatan dan mempercantik wajah. Mubai, kamu luar biasa. 4 tahun belajar pengobatan TCM tidak sia-sia. Aku dukung kamu. Si Yue, aku punya kabar baik. Hotel Tianyuan ingin bekerja sama denganku. Mereka ingin membeli sayuran dan buah kami dalam jangka panjang. Harganya 10 kali lipat dari harga pasar. Ya ampun, 10 kali. Jadi kamu bisa hanya berbaring dan menghasilkan uang. Bagaimana kalau aku datang dan bertani bersamamu? Kebetulan semester depan aku akan magang. Sekolah juga tidak menjamin penempatan. Aku belajar manajemen ekonomi. Mungkin aku yang mengurus semuanya. Baiklah, selamat datang, pemimpin. Nanti kamu jadi ketua. Aku jadi sekretarismu. Si Yuan, sebenarnya, aku ingin minta izin kepada kepala desa untuk menyewa tanah. Aku ingin menyewa 10 hektar tanah terlebih dahulu. Nanti setelah semuanya stabil, pasti aku bisa menyewa lebih banyak tanah. Tapi apakah kamu punya uang untuk itu? Menurutku, keluargamu telah meminjam banyak uang untuk mengobati kakimu. Tapi mereka sudah berhutang banyak. Beberapa hari yang lalu, aku pergi ke hutan dalam untuk menggali ginseng liar selama 50 tahun. Dan terjual 400.000. Lalu aku melunasi semua utang. Si Yue. Aku ingin berterima kasih padamu karena setahun ini tidak meninggalkanku. Mereka semua mengejekku. Hanya kamu yang menghiburku. Sudahlah, bodoh. Kau sebaiknya cepat pergi ke kantor desa dan selesaikan urusan penting dulu. Sudahlah, bodoh. Kau sebaiknya cepat pergi ke kantor desa dan selesaikan urusan penting dulu. Asapnya taruh di sini saja. Aku akan bilang pada ayahku bahwa ini kau yang menghormatinya. Baiklah, aku pergi dulu. Kau tidak ada urusan, datanglah bermain ke rumahku ya. Oke, aku akan datang jika ada waktu. Pastikan untuk memperhatikan ya. Om Huang.
Mubai datang. Hari ini cukup sampai di sini. Iya. Ayo duduk. Ayo. Haha. Dengar dari si Yue, katanya kau mau menyewa 10 mu tanah ya. Oh, itu ya. Jangan salahkan Om Huang ya. Om tidak tahu tentang kakimu itu. Kenapa tiba-tiba sembuh? Itu lebih tidak jelas. Kau bagaimana bisa berani menyewa tanah? Om Huang, jangan pikirkan dari mana keberanianku. Tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Hai. Hanya saja tidak tahu, apakah masih ada tanah kosong di desa kita ya? Tanah ini sih, memang ada, tapi bercocok tanam tidak menghasilkan uang. Pemuda di desa lebih memilih bekerja di luar daripada pulang bercocok tanam. Kenapa kau menyewa begitu banyak tanah? Aku punya seorang teman. Dia menemukan teknologi tinggi dan kemudian menyiramnya ke buah-buahan, jadi bisa membuat buah-buahan menjadi enak. Dan juga, aku sudah menandatangani kontrak jangka panjang dengan Hotel Tianyuan, khusus untuk menyediakan sayuran dan buah-buahan untuknya. Mubai, aku akan bicara terus terang. Tanah kolektif di desa minimal disewa selama 10 tahun. Aku bisa memutuskan memberimu 1 tahun, 1 mu 500. Kamu lihat, bagaimana? Om Huang, saya tidak ingin merepotkanmu, supaya orang tidak bilang kamu menyalahgunakan kekuasaan. Beri saya jalur belakang. Ya, saya akan menyewa selama 30 tahun dengan harga pasar. Kita bayar setiap 10 tahun. Untuk 10 tahun pertama, dibayar 600 yuan per tahun. Iya. 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga akan ditentukan sesuai harga pasar. Haha, tahu uang akan terdevaluasi. Kita semua tidak tahu bagaimana 10 tahun ke depan. Saya juga tidak ingin kita berbisnis. Ternyata mahasiswa hebat, ya. Mempertimbangkan segala hal dengan komprehensif. Baiklah, kita lakukan sesuai keinginanmu. Saya akan meminta keuangan untuk membuat kontrak untukmu. Setelah kamu tanda tangan, transfer uang pertama ke rekening desa ini. Itu saja, ya. Om Huang, saya masih ada satu hal. Butuh 10 pekerja kecil. Kerja 8 jam sehari. Setiap hari 150 yuan. 150? Harga ini terlalu tinggi. Iya. Umumnya hanya 100 per hari. Meskipun lebih dermawan, hanya 120 per hari. Kamu tidak akan rugi, kan? Om Huang, di hari yang panas ini, memberi 150 tidak terlalu banyak, kan? Ada pepatah yang bilang, ketika miskin, fokus pada diri sendiri. Ketika kaya, bantu seluruh dunia. Sekarang saya sudah mampu, meskipun tidak bisa membantu seluruh dunia. Pasti harus memikirkan desa kita. Haha, bagus. Mubai, semangat yang baik. Om percaya padamu. Percaya, dengan kemampuan dan keberanianmu, pasti bisa membuat warga desa kaya raya. Om Huang, saya pergi dulu ya. Saya tunggu kabar baik darimu. Ayo. Aduh. Saya pasti akan berusaha 2 kali lipat. Tidak akan mengecewakan orang. Mubai. Nanti biarkan akuntan Chen membawamu ke ladang. Kenali sedikit lokasi. Mubai, kamu menyewa begitu banyak ladang. Pasti tidak tahu di mana saja ladangnya, kan? Langsung saja minta saya bawa kamu mengenal jalan. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Xiaonan. Semua saluran pasokan di Hotel Tianyuan kami, semua melalui pengawasan yang ketat. Hanya dengan begitu, ibumu akan menandatangani dan mengesahkan. Tolong jangan ikut campur dalam urusan ini. Li Yuting, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu padaku? Ini adalah milik keluargaku. Apa aku akan merusak usahaku sendiri? Kamu bahkan belum mencicipi sayuranku sudah menolak dengan tegas. Apakah kamu masih layak sebagai manajer umum? Yang ini tidak perlu kamu khawatirkan. Sejak lulus, saya datang ke sini. Setia kepada ibumu. Tidak pernah melakukan hal yang merugikan hotel. Ibumu juga tidak akan memecatku tanpa alasan. Sial. Xiaonan, tadi Yuting sudah memberitahu saya tentang kejadian ini. Jangan bertindak sembarangan. Jangan campuri urusan hotel. Jika tidak ada urusan, pulanglah lebih awal. Jika kamu tertarik dengan hotel, saya akan aturkan kamu jadi manajer lobi. Setelah kamu familiar dengan bisnis, baru saya angkat jadi wakil direktur.
Haha. Kakek, manajer umum Hotel Tianyuan, tidak diizinkan mengganti pemasok sayuran, dan ibu saya pasti mendukung. Kamu bilang aku harus bagaimana? Itu masakan yang pernah aku makan. Memang punya prospek yang baik. Jika digunakan oleh hotel lain, itu akan menjadi pukulan fatal bagi kami, Hotel Tianyuan. Iya, dan aku sudah berjanji padanya. Hotel Tianyuan akan bekerja sama dengannya dalam jangka panjang. Jika tidak ada cara lain, maka kita akan kehilangan kepercayaannya. Kedepannya, kita bahkan tidak bisa jadi teman. Xiaonan, kita harus menjaga integritas. Apa yang diucapkan harus ditepati. Kamu tidak salah. Ayo, aku kasih tahu satu cara. Tapi kamu harus berjanji. Aku tidak bisa bilang ke siapapun, termasuk nenek, ayah, dan ibu kamu. Kakek, tenang saja. Di seberang Hotel Tianyuan, ada hotel bintang 4. Namanya Hotel Yaksuan. Sekarang sedang tidak dikelola dengan baik, sedang dijual. Kamu pergi ambil alih. Iya, kakek, kenapa aku tidak terpikirkan hal ini? Hahaha, ambil alih Hotel Yaksuan. Kamu jadi ketua. Semua kekuasaan ada di tanganmu. Kamu bisa bergerak leluasa, kerjakan dengan serius. Kakek, kamu hebat sekali. Jahe memang semakin tua semakin pedas. Hahaha, tapi aku hanya punya 5 juta di kartu. Bagaimana bisa mengatur? Tapi aku hanya punya 5 juta di kartu. Ini juga tidak cukup untuk membeli. Hahaha. Datanglah ke tempatku. Ada 10 juta yang bisa kamu gunakan. Jika tidak renovasi, sewa langsung ditambah biaya alih. 20 juta sudah cukup, ditambah 10 juta untuk modal kerja. 20 juta atau 30 juta, sudah lebih dari cukup. 30 juta, kita masih kurang setengah. Uang sebanyak ini kemana saja? Sisa 15 juta. Aku yang keluarin. Kakek Chen. Aku sangat berterima kasih kepada kalian. Nanti kalau aku dan Li Ge dapat uang, pasti akan kasih kalian dividen besar. Hahaha. Sekarang, aku akan bawa karyawan ke rumahmu untuk ambil sayur dan buah. Kita tidak boleh sampai tidak bertemu. Kakak, formasi ini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ayo. Hai, Mbak, kekuatanmu benar-benar besar ya. Letakkan di sini, letakkan di sini. Ayo, Bos Mubai. Buah murbei kita benar-benar besar ya. Seukuran bola pingpong. Apakah 3 atau 4 biji sudah 1 kilogram? Masih oke. Uangnya juga sebesar ini. Persik sebesar grapefruit. Ini bagaimana bisa? Ayo, rahasia ini tidak bisa aku kasih tahu kamu. Semangka sebesar ini. Ayo lihat berapa kilogram. Ayo lihat. Satu semangka bisa 50 kilogram. Tidak heran, dia bisa kasih harga kerja 150 sehari. Oh, ternyata dia mau kaya ya. Hahaha. Inilah hidup yang aku inginkan. Wow. Kak. Semangka ini ternyata 50 kilogram. Ya Tuhan, bos kalau bawa semua barang ini kembali ke hotel, kan hotel kita jadi maju. Ini adalah kenari. Ayo lari. Xiaonan kan di Tianyuan Grand Hotel. Kenapa ini bisa jadi Yaksuan Grand Hotel? Ibuku lebih percaya orang luar daripada aku. Dia sama sekali tidak memberi aku kesempatan untuk mencoba. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa dengan kakek. Kakek Chen, kita bertiga menginvestasikan 30 juta. Mengakuisisi Yaksuan Grand Hotel. Xiaonan. Ini benar-benar membuatku sangat terharu. Bahkan mengeluarkan 30 juta untuk mengakuisisi sebuah hotel demi aku. Kamu tidak perlu terharu. Sebenarnya aku merasa sayuran dan buahmu benar-benar memiliki prospek. Hanya itu yang mau kuperjuangkan. Selain itu, aku ingin membuktikan kepada ibuku. Jadi jika begitu, mari kita buat merek kita sendiri. Aku sarankan, kita ganti namanya. Lagi pula hotel ini adalah hotel yang sudah bangkrut. Jadi, kamu bilang ganti nama apa? Kita sebut saja Tian Wai Tian. Di luar ada orang. Di luar ada langit. Tian Wai Tian Grand Hotel. Nama ini keren. Ya, pakai nama ini. Ayo, hari ini aku yang traktir semua makan semangka. Bos MU Bai, kamu sangat royal. Tadi aku lihat harga akuisisi di kota. Itu seberat 80 jin semangka besar. Totalnya 6,400 yuan. Semua sudah bekerja keras. Makan semangka itu gimana? Jangan bilang 80 yuan per jin. Bahkan 800 yuan per jin pun. Aku juga akan traktir semua. Wah, baiklah. Terima kasih, bos. Sangat dermawan. Aku memang tidak salah lihat dia.
Dia benar-benar punya kemampuan untuk mengubah yang busuk jadi yang luar biasa. Wow, wah. Ayo. Terima kasih, bos. Aduh, semangka ini. Li Ge, ini yang aku janjikan padamu. Ini 500.000 yang sudah di depan. Kamu ambil saja. Xiao Nan, kamu baru memulai usaha. Ini saat yang tepat untuk butuh uang. Kamu tidak perlu kasih aku uang di depan. Uangku masih cukup. Li Ge, aku sudah investasi 30 juta. Apa masih kurang 500.000 ini? Lagi pula kita harus berkembang dan kuat. Sayuran dan buah-buahan ini masih jauh dari cukup. Xiao Nan, ada 10 mu tanah. Aku sudah menyewanya. Sekarang kamu bantu kakak sekali lagi ya. Li Ge, apa saja yang kamu perintahkan, silakan. Ini temanku Huang Xi. Dia mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas ternama. Tahun ketiga, dia segera magang. Kamu lihat bisa tidak dia kerja di tempatmu? Ketua Wang, senang bertemu denganmu. Ternyata ini Ipar. Ipar, jangan panggil aku ketua. Kamu panggil saja aku Xiao Nan seperti Li Ge. Selamat datang kerja di hotel kami. Ngomong-ngomong, Li Ge, sayuran dan buah-buahan itu totalnya 25.000. Semuanya sudah masuk ke rekeningmu, dan 500.000 lainnya juga sudah dikirim. Sebaiknya kamu luangkan waktu untuk beli mobil, agar lebih mudah berpergian. Sayuran dan buah-buahan yang tersisa akan aku cari orang untuk ambil besok. Jika ada apa-apa, silakan telepon aku. Siap, kakak. Kalau begitu, aku pergi dulu. Wah, keren banget. Terima kasih, Li Ge. Ah, tidak buruk, tidak buruk. Ini enak banget, rasanya sangat enak. Iya. Li Jiaqi di sini tidak. Ah, ada surat penerimaan universitas. Tolong tanda tangani sebentar. Ah. Kak, lihat kamu diterima universitas mana? Jiaqi, kamu diterima di Universitas Fudan. Apa? Itu universitas peringkat 3 nasional. Kamu lebih hebat dari kakak. Bagus, Jiaqi. Ayah, tidak seberapa hebat, hanya beruntung saja. Kamu hanya perlu berusaha dengan baik ke depannya. Kamu pasti punya masa depan yang cerah. Papa. Ayo. Keren kan? Hahaha, Mama Papa. Terima kasih telah merawatku selama setahun ini. Jiaqi, kalian sudah banyak menderita untukku. Bagaimana kalau kita begini saja? Kita adakan pesta besar. Baiklah, di rumah kita kamu yang menentukan. Baik, Xiao Nan kebetulan membeli hotel. Kita pergi ke sana untuk mengadakan pesta. Kebetulan juga untuk mendukungnya. Di desa ada 200 rumah. Jika setiap rumah membawa satu orang, ya sekitar 20 meja. Ditambah dengan kita para kerabat, jadi sekitar 30 meja lebih. Kali ini, kita tidak menerima uang hadiah. Itu berapa banyak ya? Lagi pula ini hotel bintang 4. Aku akan telepon tanya. Halo, Li Ge, ada apa? Xiao Nan, adikku diterima di Universitas Fudan. Kami ingin mengadakan pesta kelulusan di hotelmu. Aku sudah menghitung. Sekitar 30 meja. Sementara itu, sayuran dan buah-buahan dari tempatku tidak perlu. Adik kecilmu hebat banget. Selamat, Li Ge. Aku masih punya kabar baik. Sayuran dan buah-buahan yang kau sediakan mendapat pujian dari semua tamu. Untuk pesta kelulusan ini, aku yang traktir. Tidak. Xiao Nan, kamu saja sesuai harga pasar. Harga pasar 1.500 per meja. Bagaimana bisa aku membiarkanmu, Li Ge, mengeluarkan uang segitu? Kita sudah sepakat, kan? Kita hitung 1.000 per meja. Aku juga sudah menyiapkan bus untuk antar jemput. Li Ge, jangan tolak ya. Aku tunggu kamu di hotel besar. Kalian semua dengarkan, 1.000 per meja, dan ada busnya, untuk antar jemput. Aku pergi ke desa sekarang. Biarkan kepala desa mengumumkannya, dan juga para kerabat. Kalian ajak ya. Baik-baik. Semua datang ya, semua datang. Selamat. Siwei, apakah kamu suka kakakku? Kamu ini gadis kecil. Kenapa tanya seperti itu? Sebenarnya,
aku sudah melihatnya. Kakakku juga suka padamu. Hanya saja dia terluka terlalu dalam oleh mantannya. Belum sepenuhnya pulih. Tapi lihat dia sekarang yang semakin cerah dan ceria. Aku benar-benar senang untuknya. Tahun ini, dia mengalami banyak kesulitan. Aku yakin kita pasti akan semakin baik. MM. Silakan masuk, para tamu yang terhormat. Sekarang belum waktunya makan. Hotel Tian Wai Tian sudah penuh. Sekarang belum waktunya makan. Hotel Tian Wai Tian sudah sangat ramai. Tapi di Hotel Tianyuan kita bahkan tidak punya satu tamu pun. Apa yang sebenarnya terjadi? Manajer, saya akan segera menyelidiki. Setelah menemukan penyebabnya, saya akan segera melaporkan kepada Anda. Manajer ada di Hotel Tian Wai Tian. Semua orang tidak makan daging, melainkan hanya mengandalkan sayuran dan buah-buahan. Sayuran termurah di sana harganya 188 yuan per piring, sedangkan piring buah harganya 888 yuan. Apakah dunia ini sudah gila? Semua orang beralih ke makanan vegetarian. Sebuah piring buah bahkan lebih mahal dari lobster besar saya. Tidak bisa, saya harus turun tangan sendiri, mencoba seberapa enaknya makanan mereka. Ayo coba. Saya ingin melihat Hotel Tian Wai Tian yang saya kalahkan. Kenapa bisa bangkit kembali? Hang. Silakan masuk, Ketua. Ketua. Makanan dari Tongking Tang sudah dikirimkan. Meskipun pendapatan hari ini belum sepenuhnya dihitung, namun sudah melebihi 50.000 yuan. Oh ya, ada satu hal penting. Manajer Hotel Tianyuan, hari ini sedang makan di ruang VIP di atas kita. Makanan sudah dikirimkan. Mereka melihat bisnis kita terlalu baik, ingin mencuri beberapa informasi. Ayo kita temui mereka. Temui mereka, dia adalah... Haha. Hei, bukankah ini manajer Lin? Kenapa hari ini ada waktu untuk datang ke sini? Wang Xiaonan, saya sudah muak dengan daging dan ikan. Ayo makan sedikit buah dan sayuran. Kamu bisa mengatur hidupku. Kamu seorang direktur umum, tidak bertahan di posisinya, datang ke sini untuk makan bersama pesaing. Kamu tidak terlalu kompeten, ya? Wang Xiangnan, jangan kira kamu adalah pewaris Tianyuan Hotel, jadi bisa mengatur hidupku. Tunggu sampai kamu jadi atasanku baru bicara. Situasi yang dihadapi oleh ketua. Seharusnya ini termasuk spionase bisnis, kan? Haruskah kita memasukkan mereka ke dalam daftar hitam? Wang Xiaonan, kapan kamu menjadi ketua Tian Wai Tian Hotel? Ini berkatmu. Itu terjadi kemarin. Ah! Apakah kamu sudah mengerti? Tianyuan Hotel adalah hasil jerih payah ibumu. Apa kamu tidak merusak warisanmu sendiri dengan cara ini? Jangan bermain dengan perasaan saya. Bukankah kamu sangat hebat? Bukankah kamu bilang aku anak yang manja? Bukankah setiap hari kamu mengajarkanku sebagai teman baik ibuku? Apakah kamu tidak merasa malu? Aku kasih tahu kamu, bisnis itu seperti medan perang. Drama bagus masih akan datang. Selamat tinggal, jangan diantar. Baiklah, kamu akan menyesal. Ini membuatku sangat marah. Aku bekerja keras untuk menghasilkan uang untuk keluarganya. Dia malah membuka hotel di seberang dan menantangku. Apa maksudnya ini? Aku hanya memarahinya sedikit. Sungguh anak yang tidak dewasa. Tidak, aku harus memberitahu ibunya tentang ini. Kamu juga jangan hanya diam saja. Sekarang pergi selidiki sumber buah dan sayuran keluarganya.
Dari mana asalnya? Halo, apakah ini rumah Limuba? Ya, ada yang bisa saya bantu. Ah, saya adalah manajer umum dari Hotel Tianyuan. Datang untuk membicarakan urusan kerjasama. Datang untuk membicarakan urusan kerjasama. Oke, ada orang yang mencari. Selamat pagi. Ah, itu. Halo. Kami dari Hotel Tianran. Ini adalah manajer umum kami, Li Yuting. Halo, Li Zong. Buah dan sayuran di sini. Disuplai untuk Hotel Tian Wai Tian. Jadi saya langsung saja bilang. Saya ingin menaikkan harga yang kami tawarkan. Tolong jangan lagi menyuplai kepada mereka. Maaf, ya, saya tidak menjual apa-apa. Bagaimana kalau kita bahas harga yang lebih baik? Di sini, tidak terlalu menyambut kalian. Cepat tinggalkan rumah saya. Li Bos, tidak ada orang yang tidak mau uang, kan? Bagaimana jika seperti ini? Anda terus menyuplai mereka, sambil juga menyuplai kepada kami. Harga bisa Anda tentukan. Maaf, ya, kontrak saya dengan ketua uang adalah eksklusif. Jadi, tidak bisa menyuplai kepada orang lain. Kita lihat saja. Saya ingin tahu seberapa besar kemampuan kalian. Selamat jalan, tidak usah diantar. MU Bai. Kali ini, kamu telah membuat marah manajer umum Hotel Tianyuan. Apakah mereka akan membalas dendam padamu? Siwei Jia, sekarang kamu terlalu baik kepada kakakku, ya. Seperti istri kecil yang peduli pada suaminya. Kau ini, jangan bicara sembarangan. Tenang saja, pasti ada jalan keluarnya. Jika tidak bisa, kan ada ketua uang yang mendukung kita. Hei, Li Ge, Lin Yuting dari Hotel Tianyun datang mencarimu, kan? Dia bilang apa-apa sama kamu. Oh, dia sudah datang. Dia bilang harganya 2 kali lipat dari kamu. Tapi aku menolak. Dia bilang lagi, minta aku untuk memasok ke kalian berdua sekaligus. Harganya terserah. Aku tidak setuju. Terima kasih, Kak Li. Lalu bagaimana? Dia kemudian pergi sambil mengomel. Kak Li, tenang saja. Meskipun aku tidak punya koneksi, tapi kakekku punya. Tidak usah khawatir, nanti aku akan mengirim mobil untuk menjemput kalian. Baiklah, sampai nanti. MU Bai, Xiaonan, dia bilang apa? Dia bilang kita tidak perlu khawatir. Dia punya cara untuk menyelesaikannya. Kak Li, mobilnya sudah sampai. Aku akan menjemput kalian. Cepat siapkan barang dan naik mobil. Terima kasih, Xiaonan. Si Yue, ayahmu dan orang tuaku sudah naik mobil. Kita juga segera berangkat, iya. Oh iya, MU Bai, apa kamu sudah ujian SIM? Sudah, aku sudah ujian sejak aku semester 2. Aduh, Kak, kamu benar-benar bodoh. Maksudnya, jika kamu sudah punya SIM, bisa antar jemput Kak Jie setiap hari. Jangan bicara sembarangan. Bukan itu maksudku. Jiaki, jangan asal bicara. Maksudku, jadi aku tidak perlu ujian SIM. Dan bisa langsung beli mobil. Oh, kakak, jangan jelasin lagi. Kalau kamu jelasin terlalu banyak, itu jadi terlihat mencurigakan. Kenapa kamu ketawa? Hari ini adalah pesta perayaan untukmu. Kamu adalah tokohnya. Kakak, saya tidak akan mempermasalahkanmu. Apa yang kamu katakan, itulah yang akan terjadi. Ya, hari ini Jiaki adalah tokohnya. Kita semua harus mendengarkannya. Ya, ayo pergi. Oke. Kenapa orang dari Hotel Tianwai Tian datangnya lambat sekali hari ini? Iya, belum datang juga. Kenapa belum datang? Ini tempat pribadi. Bagaimana bisa mengambil foto tanpa izin? Itu melanggar hukum. Kami dari Asosiasi Perlindungan Hewan. Ini identifikasi saya. Boleh saya tanyakan biasanya kalian memberi makan babi dengan makanan apa? Makan babi.
Bukankah itu hanya sisa makanan dan beberapa daun sayur busuk? Betul. Kalau tidak, kasih ginseng saja ya. Maaf, kalian terlibat dalam penyiksaan hewan. Denda 100.000. Dendanya sudah terputus. Ini adalah surat denda. Semoga kalian membayar denda dalam sebulan. Jika tidak, kalian akan dikenakan denda keterlambatan. Apa yang sedang terjadi? Tidak masuk akal. Pasti ada rencana di balik ini, dan itu terkait dengan manajer umum Hotel Tianyuan. Hei! Datang, 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 datang. Tuan Li, maaf. Tadi ada urusan yang menghambat. Saya terlambat setengah jam. Mohon jangan marah ya. Tidak apa-apa, ayo bekerja. Baiklah. Ayo, semua ini taruh di mobil. Ayo, Ayo. Saya akan jaga di sini. Kalian cukup jaga di sini. Kenapa dia belum datang? Ayo, kenapa dia belum datang? Apakah ia? Kalian pasti ingin tahu apa yang saya beri makan babi. Saya memberi makan babi dengan ginseng gunung, tanduk rusa, dan jamur lingsi. Saya juga memijatnya. Saya bahkan menyanyikan lagu untuknya. Saya mohon maaf. Kami dari Asosiasi Perlindungan Hak Asasi Manusia. Apa yang dimakan manusia tidak lebih baik dari yang dimakan babi. Tidak ada yang merendahkan hak asasi manusia seperti kalian. Sekarang, saya bisa melapor agar kalian dipenjara. Atau denda 100.000. Kalian pilih saja. Asosiasi Perlindungan Hak Asasi Manusia. Apakah kalian memiliki sertifikasi resmi? Kami sudah terakreditasi internasional. Jika kalian masih berani berbicara sembarangan, saya tambahkan satu lagi untukmu. Dalam sebulan, pergi ke tempat ini untuk membayar denda. Kenapa masih ada denda ini? Ini masih bisa dibicarakan. Baik. Bagaimana ini? Jika setiap hari mengeluarkan 100.000, jika terus seperti ini, sekalipun punya uang banyak, tidak akan tahan menghadapi ini. Kalau begitu, kita hubungi Xiaonan, mintakan dia untuk membantu. Lihat besok saja. Jika masih sama seperti hari ini, pasti akan membuat mereka tersengat seperti air hujan. Baik, apa yang kamu lakukan pada Lei Tianshui? Hari itu, dia membawa surat utang untuk mengancam adikku. Lalu aku menekan titik akupunturnya. Sekarang, dia sudah tidak bisa dianggap manusia lagi. Kamu ini terlalu jahat. Hal sejelek ini bisa kamu lakukan. Kak 11 Yu, apa itu tidak manusiawi? Kamu, jangan menyusahkan Kak Si Yue ya. Tidak manusiawi mungkin maksudnya adalah pelayan di sisi kaisar. Kak, kamu ini terlalu jahat. Tingkat kedua dari Jueji. Sekarang, tubuhku sudah melampaui batas manusia. Labu ungu ini juga sudah membesar. Bagus. Kak, ada masalah. Ada sekelompok orang yang mengaku dari Biro Pengawasan Pangan, menghalangi di pintu, tidak membiarkan buah dan sayuran kami keluar. Ayo, lihat sini. Aduh. Astaga, ini sudah berapa lama? Jangan bicara lagi. Saudara ini, apa yang kamu beri makan kepada hewan peliharaanmu? Setiap hari saya kasih mereka 100.000. Apa yang mereka mau makan, saya beli yang mereka mau. Komrad kecil ini, apa yang kamu bicarakan ini? Kami dari pengawas makanan. Kami perlu mengambil sampel untuk diuji di sini. Hasilnya akan keluar dalam 3 hari. Jika tidak ada masalah, semua akan senang. Jika produkmu melebihi batas atau berbahaya bagi manusia, bersiaplah untuk dihukum. Kamu boleh merusak. Tetapi jika kamu merusak sayuran saya, kamu harus menggantinya. Tentu saja, kamu bisa ambil sedikit. Tapi jika terlalu banyak, kamu harus mengganti sesuai harga Hotel Tianwai Tian. Nak, jangan terlalu sombong. 3 hari lagi, kamu akan merasakannya. Jika ada masalah saat pemeriksaan nanti, itu tidak akan bisa diselesaikan dengan 100.000. Jadi kalian memang satu kelompok. Jangan salahkan aku ya. Hei.
SAH. Uh. Sudah pergi. Mubai. Kita harus segera telepon Wang Xiaonan. Jika mereka terus bertindak seperti ini, bagaimana kita bisa berbisnis? Baiklah. Xiaonan, dalam 3 hari ini, orang-orang dari Asosiasi Perlindungan Hak Asasi Manusia mulai datang. Asosiasi Perlindungan Hewan juga datang. Bahkan, Biro Pengawasan Makanan juga datang. Sekarang saatnya kamu bertindak. Tenang saja, Li Ge. Aku akan meminta kakek untuk bertindak. Baik, aku tunggu kabarmu. Kita tunggu kabar baik darinya. Baik. Kakek, Li Ge, itu diusik oleh orang yang dikirim Lin Yuting. Segera bantu Li Ge. Kalau tidak, masalahnya akan besar. Ada apa ini? Hari pertama kakek Li Yuting, orang dari Asosiasi Perlindungan Hewan menjatuhkan denda 100.000 kepada Kak Li. Hari berikutnya, Asosiasi Perlindungan Hak Asasi Manusia juga menjatuhkan denda 100.000. Sekarang, mereka juga meminta Departemen Pengawasan Makanan untuk melakukan pemeriksaan sampel. Katanya hasilnya akan diberikan dalam 3 hari. Ini kan jelas-jelas menyusahkan orang. Lalu Li Yuting di mana? Sudah menjalankan usaha di sini selama bertahun-tahun. Memang ada beberapa koneksi. Lalu orang biasa bagaimana? Memang tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Hubungan saya bagaimana? Kebanyakan ada di ibu kota provinsi. Hubungan di sini juga tidak bisa menyelesaikan 3 departemen. Lagi pula, pejabat daerah tidak sekuat pengurus daerah. Kakek, lalu sekarang harus bagaimana? Begini. Saya akan memperkenalkan seseorang padamu. Jika dia setuju untuk membantu, masalah ini pasti bisa diselesaikan dengan mudah. Tentu saja, orang ini juga kamu kenal. Jika dia membantu Mubai, dia pasti sangat mau. Kakek. Siapa orang ini? Apakah kamu masih ingat terakhir kali kita pingsan di Tongking Hall? Orang tua yang diselamatkan oleh Mubai. Orang ini, dulu adalah seorang pengikat tali, meskipun sudah pensiun, tapi di sebuah kota kecil. Siapa yang berani tidak mendengarkannya? Lalu bagaimana kita bisa menemukannya? Hai, selamat pagi. Permisi, apakah ini Nona Gu Zilan? Ini saya. Kamu siapa? Saya Wang Xiaonan, cucu Wang Yizhen dari Tongking Hall. Saya menemukan orang yang telah menyelamatkan kakekmu sebelumnya. Benar. Siapa namanya? Namanya Li Mubai. Namun, dia sekarang menghadapi beberapa masalah. Tidak tahu apakah kakekmu bisa membantunya. Dia menghadapi masalah apa? Kamu beritahu saya. Saya akan menyampaikan kepada kakek saya. Baik. On the. Kakek. Saya telah menemukan orang yang menyelamatkan Anda. Oh, namanya Li Mubai. Tapi, dia sepertinya mengalami beberapa masalah. Masalah apa? Ada seseorang yang terus menyusahkan dia. Terus-menerus memintanya membayar denda 100.000. Dan juga meminta banyak uang darinya. Begitulah. HMPH. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu aturan. 100.000, satu lagi 100.000. Benar-benar moral masyarakat menurun. Hati manusia tidak seperti dulu. Sebuah kota kecil. Tidak percaya hal seperti ini bisa terjadi. Sepertinya perlu diatur dengan baik. Oh iya, ayah. Bukankah mereka bilang laporan tes keluar setelah 3 hari? Baiklah, kita akan pergi menemuinya 3 hari lagi. Ayah, kan kamu bilang mau kerja. Aku akan atur dulu. Anggap saja pergi untuk inspeksi. Dia adalah penyelamat kakekmu. Sudah mengalami banyak kesulitan. Aku tidak tahu. Sudahlah. Nah, karena sudah tahu, tentu tidak bisa diabaikan. Baik. Jadi kita akan pergi menemuinya dan kelompok aneh ini 3 hari lagi. Oh iya, ayah. Aku dengar Zilan bilang Li Mubai bisa menyembuhkan penyakitmu. Katakan langsung kepadanya. Beri dia waktu 1 tahun untuk sembuh total. Dan juga menurut Dr. TCM Chen Gohua. Bahkan keterampilannya tidak sebanding dengan Li Mubai. Oh, coba pikirkan. Keterampilan Li Mubai. Sampai di titik mana?
Dia bilang bisa menyembuhkan, tentu ada keyakinan tertentu. Setelah dia menyelamatkanku hari itu. Dia bilang ke depannya. Selama tidak terlalu bersemangat atau berolahraga berat, tidak akan kambuh lagi. Hidup manusia, siapa yang tidak pernah sakit? Orang hebat seperti ini, kita harus bergaul baik-baik, berteman dengannya, sama saja dengan memberi diri sendiri kesempatan hidup lebih. Betul, ayah, kamu benar. Seperti dokter hebat Li Mubai, kita bahkan tidak bisa memintanya. Nah, karena sudah bertemu, kita pasti akan mengajarnya dengan baik penyakit Anda ini. Tapi banyak lembaga berwenang yang tidak bisa menyembuhkannya. Ini adalah sebuah keajaiban. Iya, benar. Yonger, ingat baik-baik. Jangan sekali-kali bersikap angkuh pada orang hebat seperti itu. Rendahkan sikapmu. Perlakukan dengan tulus. Bertemanlah dengan cara yang bersahabat. Hanya dengan cara ini, dia bisa benar-benar menerimanya. Ayah, tenang saja, saya pasti akan memperlakukan dengan baik. Ngomong-ngomong, Jilan, sampaikan berita di sini kepada Wang Xiaonan di sana. Baik, ayah. Haha. Halo, Li Ge, Wu Ye bilang, 3 hari lagi akan ada orang hebat yang membantu. Baik, Xiaonan. Karena sang tua sudah bilang, 3 hari lagi semuanya akan jelas. Maka saya jadi tenang. Sekarang saya sedang merawat warga desa. Saya tutup dulu, ya. Mu Bai, adik, saya menderita penyakit apa, ya? Oh, sebenarnya cuma karena cuaca terlalu panas. Kena dehidrasi, tidak ada masalah serius. Lalu, kenapa saya merasa sakit perut? Dada juga sakit, ya? Kakak. Bagaimana kalau saya akupuntur dengan jarum perak? Nanti juga akan baik-baik saja. Tenang, tidak sakit, kok. Baiklah, kalau begitu saya mau berbaring di tempat tidur. Perlu tidak saya mandi dulu? Badan saya penuh keringat. Saya pergi mandi dulu, ya? Tidak, kakak. Kamu seperti ini sudah cukup, kok. Mu Bai, apa kamu merasa sangat tegang? Saya. Apa kamu takut kakak adalah bintang sial? Aku akan menularkan nasib buruk padamu. Papa dan mama bekerja keras untuk menikahkan adik, demi mahar yang tinggi. Mereka mengawanku di sini. Siapa yang tahu aku? Suamiku tiba-tiba meninggal karena sakit. Nasibku sangat malang. Kakak ipar, aku ini mahasiswa loh. Aku tidak percaya hal-hal mistis seperti itu. Jangan berpikir aneh-aneh ya. Adik Mu Bai, kenapa wajahmu merah sekali? Kamu sudah dewasa. Jangan-jangan kamu masih perawan. Ini. Aduh, adik Mu Bai, kenapa kamu tidak memberitahu aku? Apa kamu ingin menakutiku? Aduh, hasilnya bagus begini. Kamu tahan sedikit lagi. Tinggal beberapa suntikan lagi. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Hidup sendirian memang sangat sulit. Kenapa kamu tidak memilih untuk menikah lagi? Aduh, sekarang aku jadi bintang sial. Siapa yang mau padaku? Kakak ipar, kamu baru 28 tahun. Masih muda kok. Sekarang, kedua keluarga tidak mempedulikanmu. Hidup sendirian memang cukup berat. Kalau begitu, datanglah membantuku. Aku rasa selama ini, selain keluargaku, seluruh desa hanya kamu yang baik padaku. Sekarang aku sudah sukses. Tentu saja aku tidak akan melupakanmu. Jadi, kakak ipar, aku hanya seorang pelajar SMA. Aku tidak berpendidikan tinggi. Apa yang bisa aku bantu padamu? Kamu bisa membantuku mengelola gudang. Nanti ketika skala usahaku semakin besar, aku juga butuh banyak tenaga kerja. Mbak Yu Jiao, nanti hidupmu pasti juga akan lebih baik. Aku akan memberimu 5.000 per bulan. Nanti setelah aku sukses, aku akan naikkan gajimu. Tidak, adik Mu Bai. Gaji ini terlalu tinggi. Memberikan 3.000 untuk Mbak sudah cukup. Sekarang ini, orang lain hanya 150 per hari. Sebulan hanya sekitar 4.500. Kamu adalah mbakku. Memberimu 5.000 itu sudah seharusnya. Oh, kalau begitu. Jadi, terima kasih dulu ya, adik Mu Bai. Mulai sekarang kamu jadi bosku. Apapun yang kamu butuh, silakan perintahkan aku. Sejak suamiku meninggal, tidak ada yang peduli padaku. Bahkan saat sakit pun tidak ada yang bertanya. Tidak ada seorang pun untuk diajak bicara.
Kadang tengah malam masih ada yang merayap di dinding. Untungnya aku punya 2 anjing. Mereka semua menakuti kakak ipar. Hidup adalah yang kita buat sendiri. Jangan pedulikan orang lain. Ingat dulu setelah kakinya patah. Siapa yang mau menghargai aku? Mereka bahkan memanggilku si tongkat besi. Lihat sekarang, siapa yang berani begitu padaku? Kakak ipar Yu Jiao, kamu tahu kenapa aku mengundang seluruh desa ke hotel besar untuk makan? Kamu ingin membuktikan dirimu, memberi pelajaran pada mereka yang meremehkanmu. Itu hanya satu sisi. Sebenarnya, aku ingin semua orang di desa tahu bahwa Li Mubai tegas dalam membalas budi. Mereka yang berbuat baik padaku, pasti akan aku balas 2 kali lipat. Mereka yang membenciku, akan aku balas 10 kali lipat. Ini yang aku suka, memuaskan dendam dan budi. Di TV selalu begitu. Terima kasih, adik Mubai. Siapapun yang menikah denganmu nanti, pasti akan bahagia. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Mubai. Kamu benar-benar seorang dokter hebat. Aku benar-benar sembuh total. Adik Mubai. Itu berarti ke depannya. Kakak ipar, kalau ada penyakit ya cari kamu. Baiklah, Kak ipar, saya pergi dulu. See you ada apa? Mubai, aku di waduk, tempat kamu sering memancing. Sepertinya aku digigit ular berbisa. Kamu tahan ya, aku segera datang. Kakak ipar, see you digigit ular berbisa. Aku harus cepat-cepat lihat dia. Hati-hati ya, aduh. Sie benar-benar digigit ular berbisa. Tidak bisa. Segera kirimkan energi dalam. Mubai, aku kira aku tidak akan bisa bertemu kamu lagi. Apa aku sudah mati? Jangan-jangan ini hanya mimpi. Gadis bodoh, kamu telepon, aku langsung datang. Kamu bilang dulu, di mana digigit. Aku akan sedot racunnya dulu. Sekarang aku juga tidak apa-apa. Kalau begitu tidak perlu sedot racunnya ya. Kalau racunnya tidak disedot, akan menyebar ke seluruh tubuh. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Mubai, kamu harus janji pada aku satu hal. Aku akan bilang padamu. Kalau tidak, meskipun aku mati, aku tidak butuh kamu menyelamatkan aku. Kenapa jadi serius begini? Baiklah, tidak usah satu hal, 10 atau 100. Dengan hubungan kita, aku pasti setuju. Maka kamu harus bertanggung jawab padaku. Jadilah pacar aku, baru aku kasih tahu. Baiklah, menjadi pacar kamu yang cantik ini adalah kehormatan bagiku. Cepat bilang padaku, aku sudah tidak sabar. Mubai. Paha aku digigit ular berbisa. Maka itu semakin mendesak untuk segera bertindak. Terlambat, kakimu akan diamputasi. Mubai, jangan menangis. Aku datang untuk membantumu. Racun ular sudah aku sedot semua. Ngomong-ngomong, si Yue, cuaca sangat panas. Kenapa kamu datang ke sini? Aku lihat kamu beberapa hari ini tidak begitu bersemangat. Tadi aku tidak bisa menemukanmu. Jadi aku pikir kamu akan datang ke sini untuk tenang. Lagi pula, saat kamu tidak enak hati, kamu selalu datang ke sini untuk memancing. Terima kasih, si Yue. Rasanya enak sekali diperhatikan orang lain. Tadi, kakak Yu Jiao merasa tidak enak badan. Aku pergi untuk memeriksanya. Mengenai masalah itu, Xiao Nan sudah memberitahuku. Dia bilang beberapa orang hebat akan datang membantu aku. Jadi kamu tidak perlu khawatir, ya. Ngomong-ngomong, Mubai, apakah janji yang kamu buat tadi masih berlaku? Janji apa? Kenapa aku bisa lupa? Lihat otakku ini. Aku membuatmu lupa. Sekarang ingat tidak? Kamu memukulku sekeras itu. Layak, siapa suruh kamu sengaja menipuku? Jika kamu berani menipuku lagi, aku akan memukul lebih keras. Ayo, di sini terlalu panas. Aku akan membawamu pulang. Banyak orang di desa, malu dilihat oleh banyak orang.
Kamu sudah jadi istriku. Apa hubungannya dengan itu? Siapa yang bilang kamu istriku? Sekarang kamu hanya pacarku. Kalau kamu berperilaku baik, baru bisa jadi tunanganku. Akhirnya bisa resmi sebagai suamiku. Adik kecil, kamu harus berusaha lebih keras lagi. Jika kamu tidak berperforma dengan baik, aku akan memecatmu. Sudahlah, cepat naik ke sini. Di sini sangat panas. Nanti kamu jadi hitam kayak orang Afrika. Kalau kamu tidak pecat aku juga tidak mau. Berani sekali. Racunmu itu belum bersih sepenuhnya. Kalau sampai bergerak nanti ada efek samping. Jangan salahkan aku kalau aku sudah mengingatkan. Kalau bukan karena kamu, aku juga tidak mau menanggung beban. Siapa yang mau? Tentu saja mau. Nanti, aku akan membuat semua orang sulit untuk melihatku. Ayo minta tanda tanganku. Lebih susah daripada minta tanda tangan selebriti. Silakan saja. Kamu bisa bertani dan masih bisa menghasilkan bunga. Itu benar. Tunggu sampai aku punya cukup uang untuk perbaiki jalan. Aku akan memperbaiki jalan di desa kita. Nanti kita bangun homestay. Lalu kita dirikan pabrik. Produksi beberapa produk langka. Nanti kita berdua akan menghitung uang sampai tangan kram. Oke. Kamu. Kak Sebelasyu, ada apa ini? Panggil saja kakak ipar. Dia digigit ular berbisa. Kakak ipar. Kalian berdua sudah bersama. Aha. Tidak, kakak ipar digigit ular berbisa. Lalu, apakah terluka? Apa aku boleh melihatnya? Kamu tertawa kenapa? Tawa apa itu? Cepat bawa aku ke kamarmu untuk istirahat. Kalian berdua ini perkembangannya terlalu cepat, ya. Haha, kakak ipar. Bagaimana kalau malam ini kamu tidur di satu kamar dengan kakakku? Gimana? Kau ini, anak nakal. Berani sekali kamu bicara seperti itu. Kakakmu bilang aku belum bisa berjalan. Kalau tidak, racun dalam tubuhku akan kambuh. Bisa jadi ada efek sampingnya. Li Mubai. Apa kau sedang menipuku? Ya, sebenarnya, apakah tidak ada racun di tubuhku? Termasuk saat kau menyuruhku untuk menghisap racun, itu juga penipuan. Kenapa aku harus menipumu? Memang ada racun dalam tubuhmu. Aku membantumu mengeluarkannya. Itu sangat berisiko, loh. Sekarang mulutku masih bengkak. Baiklah, kau ada benarnya. Tapi jangan sekali lagi menipuku. Ya, jangan sampai terulang, mengerti? Siap. Kau ini, kemana saja? Badanmu kotor sekali. Aih, Mama, hari ini aku digigit ular berbisa. Digigit di mana? Apa parah? Cepat, biar aku lihat. Ular berbisa menggigit pahaku. Menggigit di paha, itu bisa membahayakan nyawa. Aku akan minta ayahmu membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu, Mama, Mu Bai sudah menolongku. Li Mu Bai, iya, apa kau menyukai anak itu? Mama, aku memang menyukainya. Dan dia juga menyukaiku. Kami sudah berstatus pacaran sekarang. Tidak boleh, aku sangat menolak. Li Mu Bai sudah punya pacar sebelumnya, dan karena pacar itu, kakinya bahkan dipatahkan. Dia juga dikeluarkan dari sekolah. Sekarang meski kakinya sudah sembuh, bagaimana jika suatu hari kambuh? Bagaimana kalau dia jadi pincang lagi? Saya tidak mau seorang pincang jadi menantu. Apalagi kamu belum pernah pacaran. Bersih dan suci, ini tidak adil untukmu, Ibu. Tapi, Mu Bai itu. Apa kamu mau membunuhku dengan kecemasan? Tapi racun di kaku saya dihisap keluar oleh Mu Bai. Sialan, Li Mu Bai menggunakan cara yang sangat tidak bermoral. Ibu, itu semua dengan persetujuanku. Dia melakukan itu setelah aku setuju. Dan Mu Bai sekarang sudah berbeda dari sebelumnya. Keahlian medisnya sangat hebat. Hanya dengan beberapa kali aku puntur, dia berhasil mengeluarkan semua racun dari tubuhku. Dan sekarang dia bercocok tanam. Khusus menyediakan sayur untuk Hotel Tian Wai Tian. 1 kilogram dijual 80 yuan. Kamu bilang di dalam negeri ini ada banyak universitas terbaik. Berapa banyak yang sepertinya sehebat dia?
HMPH. Apa yang kalian berdua ributkan? Aku bisa mendengar suara kalian dari luar halaman. Ini semua ulah putriku yang tercinta. Tanyakan saja padanya. Hei, ada apa, si Yue? Ayah, aku sudah menjalin hubungan dengan MU Bai. Hei, itu kan hal baik. Kenapa kamu masih terlihat tidak bahagia? Huang Wenzong, maksudmu apa? Apakah kau ingin membuatku marah? Li MU Bai dulunya seorang pincang. Dia juga diusir dari sekolah. Bahkan tidak memiliki ijazah. Bagaimana dia pantas untuk putri kita? 11 Yu. Kalian ini para wanita. Rambut panjang, wawasan pendek. Ijazah itu bisa mewakili apa? Hei, Mubai. Dia menyewa tanah dan mendapatkan 60.000. Dia juga sudah melunasi utang 100.000. Hei, dan tolong semua orang pergi makan di Hotel Tian Wai Tian. Menghabiskan lebih dari 100.000. Ah, hei. Anak ini, Li Mubai, punya kualitas yang sangat baik. Beri dia tanah. Setahun aku bilang kasih aku 500. Dia menolak, Dia bilang jangan buat aku kesulitan. Setahun, ya, kasih aku 600. Pekerja kecil sehari dapat 150. Kamu bilang cita-citanya apa? Hei, cita-citanya adalah memimpin warga desa Wuyuan untuk menjadi kaya. Kamu bilang anak laki-laki yang bercita-cita besar seperti dia. Apakah kamu bisa menemukan yang kedua di desa Wuyuan? Tapi, Jangan tapi lagi. Berani tidak bertaruh dengan aku. taruhannya apa? Aku bertaruh bahwa Li Mubai pasti akan berhasil. Tapi pasti ada tenggat waktu dan taruhannya, kan? Setahun sebagai tenggat waktu, itu taruhan. Jika aku menang, rumah ini akan menjadi milikku. HMPH, jika kamu menang, rumah ini akan menjadi milikmu. Baiklah, tapi setahun itu terlalu lama. Paling lama setengah tahun. Paling lama setengah tahun. Wanita ini, kenapa kamu begitu tidak rasional? Dalam setengah tahun bisa melakukan apa? Bahkan dalam setahun pun tidak bisa melakukan apa-apa. 10 bulan mengandung, setahun. Anak sudah lahir. Paling lama setengah tahun. Mau baca atau tidak? Tidak mau ya sudah. Baiklah, setengah tahun ya setengah tahun. Aku akan membuatmu kalah dengan hati yang puas. Kalau aku masih tidak lebih hebat dari kemampuanmu. Aku masih bisa jadi kepala desa yang payah. Ayah, aku mendukungmu. Haha, HMP. Terima kasih, Ayah. Kenapa harus terima kasih pada saya? Selama kamu merasa itu benar. Ya, hargai dan manfaatkanlah. Anak itu, Mubai. Saya sangat yakin padanya. Anak itu, Mubai. Saya sangat yakin padanya. Hahaha, dia pincang setahun ini. Itu juga bukan hal yang buruk. Apa kamu tidak melihat dia lebih dewasa dan bijaksana? Sekarang, dia sangat jelas dalam urusan dan dendam. Dia lebih berani dalam bertindak. Ayah, tenang saja. Saya pasti akan menghargainya. Ya, begitulah. Belakangan ini, MU Bai menolak untuk bekerja sama dengan Hotel Tianyuan. Dia membuat manajer umum di sana, Lin Yuting, marah. Lin Yuting ini mengandalkan koneksinya. Sengaja ingin menyulitkan MU Bai. Dalam 3 hari terakhir, sudah ada 3 kelompok orang yang datang untuk menyulitkannya. Apa yang harus kita lakukan? Jika Mubai tidak bisa mengatasi kesulitan ini, saya sarankan kamu lebih baik tinggalkan dia. Agar kamu tidak terjebak lebih dalam. HMPH. Saya pasti tidak akan meninggalkannya. Saya akan selalu menemaninya. Saya percaya, MU Bai pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Saya akan selalu mendukungnya. Ya, baik. Tidak heran aku adalah putri Huang Wenzong. Saat sulit terlihat cinta sejati. Hanya cinta yang setia. Yang dapat memberikan banyak cinta. Hahaha. Mengerti, Ayah? Hahaha. Hei. Hahaha.
Ayah, ibu, aku mau bilang kabar baik untuk kalian. Kakakku akhirnya bersama dengan kakak Siwe. Ayah. Bagus sekali, ayah. Siyu ini adalah anak yang kita lihat tumbuh sejak kecil. Baik hati dan cantik. Jika dia bisa jadi menantu keluarga kita bulan Juli, aku akan sangat puas. Hahaha, ayah ibu ngomong apa? Kita baru saja menentukan hubungan. Apakah kita bisa bersama atau tidak itu masih misteri. Suatu saat pasti. Tapi, Mubai, aku peringatkan kamu. Mubai, aku peringatkan kamu ya. Kamu harus serius terhadap si Yuan, jika kamu sudah dapat banyak uang dan berfoya-foya. Aku yang pertama tidak setuju. Ayah, anak ini baru saja. Kenapa kamu menakut-nakutinya? Haha Mubai. Sekarang kamu sudah dewasa. Kamu sudah punya pendapat sendiri ya? Ayah, tenang saja. Aku, tidak akan mengecewakan Siyu. Selama dia tidak mengecewakanku, aku pasti akan melindunginya dengan segenap jiwa. Inilah keturunan keluarga Liku. Jadi pria itu harus bertanggung jawab. Tidak bisa jadi lelaki yang tidak setia seperti Chen Simei. Hehe, cepat makan. Nanti makanan dingin dan jadi tidak enak. HMPH. Beberapa hari ini beberapa staf itu datang mencari masalah. Kamu mau bagaimana? Beberapa hari ini beberapa staf itu datang mencari masalah. Kamu mau bagaimana? Bagaimana dengan Xiaonan? Xiaonan bilang besok ada tugas besar. Akan datang membantu kita. Nanti ibu, kamu siapkan lebih banyak makanan. Siapkan juga buah-buahan ya. Xiaonan anak ini bisa diandalkan. Dia bilang ada orang penting yang datang. Pasti bukan omong kosong. Kalau tidak, biarkan mereka makan di restoran Xiaonan. Kamu ini, kenapa mendorong tamu keluar? Lagi pula, jika dia orang penting, pasti suka makan sayur dan buah organik dari rumah kita. Ayam kampung dan bebek kampung, kamu masak sesuai yang ada di rumah saja. Oke. Ayah, ibu. Saya siap-siap beli laptop untuk adik perempuan. Siap-siap beli laptop untuk adik perempuan. Lalu saya akan beli mobil pickup. Ini tidak hanya bisa membawa barang, tapi juga bisa untuk traveling bareng. Oh ya, ada lagi hahaha. Itu, saudara Yu Jiao. Saya rencanakan biar dia datang membantu saya mengelola gudang. Yu Jiao juga anak yang malang. Jika kita bisa membantunya, ya bantu saja. Mubai, bagaimana jika dia curang dalam laporan tes? Apakah orang penting itu masih bisa menyelesaikan masalah? Ayah, tenang saja, di seluruh provinsi ini. Belum ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Hahaha. Kak, laptopnya beneran. Beneran. Haha. Kamu lihat buah-buah ini. Coba lihat. Hehehe, enak banget. Limu Ben, kamu sudah selesai. Lihat laporan tes ini. Sayur dan buahmu mengandung banyak residu pestisida, juga menggunakan zat pengatur tumbuh, bisa sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Kamu mau bagaimana mengatasinya? Semua sayur dan buah, semuanya akan kami bawa kembali untuk dimusnahkan, dan ikut kami kembali ke unit untuk diatasi. Bagaimana cara penanganannya? Itu tergantung seberapa kooperatif kamu. Dengar baik-baik. Tidak ada masalah apapun. Jika masih keras kepala, maka denda 1 juta. Atau penjara. Atau penjara. Saya hanya tahu, laporan pemeriksaan kalian juga belum tentu akurat. Apakah bisa mengajukan sampel untuk diperiksa ulang di tingkat kota atau provinsi, kan? Jadi maksudmu laporan pemeriksaan kami itu dipalsukan? Aduh, saya tidak berani. Saya hanya orang biasa. Dan kamu mewakili negara. Bagaimana saya berani sembarangan bicara? Kami hanya ingin mempertahankan hak kami. Sepertinya kamu ingin menolak penegakan hukum. Kalian merusak kebun sayurnya ini. Saya lihat siapa yang berani. HMPH. Pembunuh. Adik kecil, kakek datang menjengukmu. Terima kasih atas pertolonganmu. Kakek datang menjengukmu. Terima kasih atas pertolonganmu. Tidak perlu berterima kasih, kakek.
Saat itu saya memang tidak beruntung. Saya baru saja membeli satu. Tak disangka kamu masih menemukannya. Dalam situasi itu, kecuali saya tidak mengerti sama sekali tentang medis. Kalau tidak, saya pasti tidak akan melihat orang yang sekarat dan tidak menolong. Kalau tidak, saya tidak bisa tenang. Mubai, bolehkah saya memanggilmu seperti itu? Tentu saja boleh. Keluarga saya semua memanggil saya seperti itu. Oh, Mubai. Kamu tidak hanya ahli dalam pengobatan, karakter kamu juga luar biasa. Dengar dari Xiaonan, kamu telah dijebak. Jadi, kami sekeluarga sengaja datang untuk membantu kamu. Terima kasih banyak, Pak Tua. Terima kasih untuk sekeluarga kalian. Akhir-akhir ini kami memang sedang menghadapi masalah dengan orang-orang ini. Kami sudah sangat pusing. Kamu tidak tahu, masih ada 2 departemen yang belum datang. Jika mereka datang, mobil di depan tidak akan bisa berhenti. Orang-orang itu. Satu saja bisa menghasilkan 1 surat tilang. 1 surat tilang itu seharga 100.000. 500, saya akan memberikan keadilan untuk hal ini. Saya tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Tuan Gu, jika Anda butuh bukti, kami semua memilikinya, adik. HMPH. Ahli ya, semua masalah sudah diselidiki. Asosiasi Perlindungan Hewan, Asosiasi Perlindungan Kerumunan, Badan Pengawas Makanan semua diatur oleh orang. Dengan sengaja mencemarkan nama Li Mubai. Tujuan mereka adalah menjatuhkan Hotel Tianwai Tian. Benar-benar tidak ada hukum. Benar-benar tidak ada hukum. Uruslah masalah ini. Yang harus ditangkap, tangkap. Yang harus dihukum, hukum. Hari ini harus memberikan penjelasan kepada Tuan Li Mubai. Harus dibawa pergi. Ayo, hahaha. Terima kasih, Tuan Gu. Terima kasih, terima kasih. Seharusnya saya yang berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu menyelamatkan saya, orang tua ini, tidak akan ada di sini hari ini. Haha, Tuan Tua. Cepat duduk di dalam. Saya akan mentraktirmu dengan buah-buahan kami. Ayo, ayo. Silakan duduk, silakan duduk. Ayo coba buah-buahan kami. Ayo. Ini semua buah berkualitas tinggi. Ayo, ayo. Ini benar-benar enak. Terima kasih. Saya belum pernah makan semangka seenak ini. Benar-benar sangat enak. Hahaha, tidak heran. Ternyata barang bagus ini membuat orang iri. Hahaha. Tuan Tua, cobalah sake ini. Ini dibuat dari buah yang ditanam di kebun kami. Ayo, ayo. Baik. Haha. Enak, manis saat masuk. Aroma anggur yang kuat, terutama ada aroma buah yang unik. Memang enak sekali. Aduh, saya juga ingin minum. Tapi dokter utama tidak mengizinkan saya minum. Gulao. Bukankah Anda bilang hidup Anda diselamatkan oleh anak saya? Nak, apakah Gulao bisa minum? Bisa minum. Hahaha. Kalau Xiao Senyi bilang bisa minum, jadi saya tenang, ayo kita minum. Hahaha. Mubai, mulai sekarang kamu bisa lepas tangan dan lakukan. Ada Gu Yeye di sini, ada Gu Susu di sini. Tidak ada yang berani mengganggu kalian. Hahaha. Baik-baik saja, ayo. Si Yue, apakah kau mau menemani saya menghabiskan hari-hari di masa depan? Saya mau. Hahaha. Aduh, hahaha. Ayo, cheer. Hahaha.